Seluruh tempat merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya. Di awal film kembali terlihat Jerome yang sedang berusaha melenyapkan barang bukti laptop milik Cha Dalgon yang sebelumnya telah ia curi. Tak berapa lama ia pergi setelah mendapatkan pesan dari Samael yang kembali menyuruh Jerome untuk segera pulang. Berpindah ke Harry yang masih meneliti rekaman kotak hitam pesawat B357. 이거 또 왜 이래? Bravo 257, Modified Control. Bravo 257, Modified Control. Sesaat sebelum berpamitan dari sana, Harry kembali menemukan bukti kecocokan antara rekaman percakapan kopilot dan teroris dengan terjadinya malfungsi di pesawat. Ia pun memberitahukan hal ini kepada Dr. Kim dan akan memberikannya bukti video dari Cha Dalgon sebelumnya melalui email. 보세요. 비행기가 최초로 이상징후를 보인 시간이 비행기가 추락한 시간에 저한테 테러범이 찍힌 동영상이 있어요. 집에 가서 메일로 보내드릴게요. Namun tampaknya Dr. Kim juga terlibat di dalam jaringan teroris tersebut. Sedangkan Cha Dalgon yang sedang berada di suatu pom bensin bersama Kim Sik diserang oleh orang tak dikenal menggunakan senapan mesin. Saat ia sedang membeli beng-beng dan Pocari Sweat, tiba-tiba muncul pria asing yang langsung memberondongnya dengan tembakan. Untungnya Gon yang seorang pemeran figuran ini memiliki keterampilan yang membuatnya mampu selamat dari serangan tersebut. Gon berhasil melukai penembak asing itu dan keluar dengan menerobos kaca toko. Ia lalu berlari ke arah mobil Kim Sik, namun sayangnya Kim Sik di sini terkena tembakan saat sedang berusaha kabur. Gon lalu membawa Kim Sik ke rumah sakit terdekat di sana dan segera meminta dokter untuk menyelamatkannya. Gon pun menelpon Harry untuk memberitahukan kondisi Kim Sik dan Harry pun memberitahukan Gon perihal pesawat B357 yang disabotase teroris. Saat Harry sedang berada di kamarnya untuk mengirimkan bukti video kepada Dr. Kim, tiba-tiba seseorang muncul dan berusaha membunuhnya, namun Harry berhasil melawan dan mengambil senjata dari dalam lacinya. Harry di sini tampak terkejut dikarenakan orang tersebut ialah petugas kebersihan yang sebelumnya Gon curigai sebagai jaringan teroris. Harry memaksanya untuk memberitahukan siapa yang menyuruhnya. Sang pria itu lalu mengeluarkan telepon dan menelpon orang yang menyuruhnya untuk membunuh Harry dengan imbalan 10.000 euro. 지금 통화하고 있는 이 핸드폰 날 죽이려던 놈이 갖고 있던 거거든? Harry lalu segera menyuruh Gon untuk menangkap Kim Sik agar kasus ini bisa terungkap. Gon yang mengetahui hal tersebut segera mencari Kim Sik yang ternyata lebih gesit dan telah melarikan diri dari rumah sakit. Sedangkan Harry kehilangan teroris yang berusaha membunuhnya di saat dirinya sedang lengah mengambil peluru. Harry lalu mengabari Dr. Kim perihal insiden yang terjadi barusan dan berjanji akan mengirimkannya setelah ia mendapatkan salinannya dari rekannya yang berada di bin. Mendengar hal tersebut, Dr. Kim lalu melaporkan hal ini kepada Jessica, salah satu petinggi dari John and Mark. Gon lalu mengejar Kim Sik yang berusaha kabur hingga datanglah Harry yang langsung menabrak Kim Sik dengan mobil kesayangannya. Kim Sik di sini yang terdesak mengancam akan menelan sebuah pil bunuh diri yang biasa dipakai oleh Nazi apabila tertangkap oleh pihak musuh. Kim Sik yang menyadari ada seorang sniper yang memantaunya ini pun langsung menelan pil tersebut dan tewas di sana. 내 아내랑 딸 지키려면 다른 방법 없어. 김호식 씨! 정신 차려봐요, 김호식 씨. Melihat Kim Sik sudah bukan lagi ancaman, sniper yang ternyata adalah Jerome itu pun lalu menembaki Harry dan Gon.
Mereka berhasil menghindar dan kabur dari tembakannya. Hairi lalu meminta bantuan pihak kepolisian dan Gon dengan sigap langsung mengambil pistol dari tangan Go Hairi dan berlari ke arah Jerome berada. 그쪽이래. Hairi lalu menyarankan agar mereka berlari ke arah mobil yang berada tepat di bawah Jerome untuk berlindung. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang salah satunya adalah wanita yang pernah mengunjungi Jerome dan menodongkan senjata ke arah Jerome untuk membawanya pergi dari sana. Scene kembali berpindah ke kantor pusat BIN di mana sedang dilakukan inspeksi dadakan dikarenakan adanya aktivitas yang janggal dari salah satu divisi di sana. Flash disk rekan Hairi yang bernama Hwasok pun ikut diambil pada inspeksi tersebut, di mana di dalam flash disk itu terdapat bukti video dari Gon sebelumnya. Atasan Hwasok yang juga merupakan atasan Hairi, yakni Min-sik, marah saat mengetahui divisinya diinspeksi tanpa adanya izin kepada dirinya selaku kepala divisi. Min-sik lalu menemui Ki-teung yang merupakan pemberi perintah dari inspeksi tersebut. Hairi yang merasa mendapatkan informasi penting ini segera menghubungi atasannya Min-sik, namun tidak diangkatnya dikarenakan sedang berada di dalam sebuah rapat. Hairi lalu memutuskan untuk menelpon Jo Chul dan memberitahukannya terkait informasi teroris pada pesawat B357. Mendengar hal tersebut, Jo Chul segera memberikan ponselnya kepada direktur utama BIN yang bernama An Ki-dong. Hairi pun disuruh segera pulang ke markas pusat BIN di Korea untuk melaporkan lebih lanjut kasus tersebut. Direktur An memerintahkan Min-sik untuk menangani kasus tersebut dan di saat bersamaan, tiba-tiba seluruh database di BIN terkena serangan virus dari luar. 어떻게 된 거야? 바이러스입니다. Sedangkan Gon yang mendapatkan kabar bahwa Hairi akan dipulangkan ke Korea, menolak untuk ikut pulang dan berusaha menemukan pelaku dari teroris di pesawat B357. Namun akhirnya Hairi berhasil meyakinkan Gon bahwa BIN akan menangani kasus tersebut begitu dirinya tiba di Korea. Kembali kepada Jessica yang sedang menerima panggilan dari seseorang dengan julukan Shadow di ponselnya, yang mengatakan bahwa kini BIN tidak akan menjadi masalah bagi John and Mark. Jessica pun bertemu dengan Menteri Pertahanan dan berusaha memujuknya terkait proyek pesawat tempur FX. Namun nampaknya Menteri Pertahanan ini adalah orang yang tidak bisa disogok. Jessica lalu menyuruh ajudannya untuk mendapatkan semua informasi mengenai sang menteri untuk dapat digunakannya menyerang sang menteri nantinya. Jessica pun mendapati ketiga orang anak buah dari sang menteri pertahanan yang memiliki kasus dan mulai mempersiapkan rencana jahatnya. Jessica mempertemukan ketiga anak buah sang menteri di suatu tempat karaoke untuk mengancam mereka agar memenangkan perusahaannya dalam tender FX. 초대에 응해주셔서 대단히 감사합니다. 들어보네. 뭐 하는 겁니까? 불편하신 분은 나가셔도 됩니다. 뒤가 많이 따가우실 거예요. Jessica lalu memanggil sang menteri dan memberitahukan ketiga anak buah kepercayaannya tengah mabuk di sebuah karaoke. Menteri Park yang melihat langsung ketiga anak buahnya sedang dibuai oleh para wanita di sana pun marah dan mendapati sebuah kamera yang merekam kejadian tersebut. 뭐 하는 짓이야? Ternyata tujuan utama Jessica mengundang ketiga anak buah dari menteri ini adalah untuk menjebak mereka dan juga Menteri Park. Menteri Park akhirnya berbincang dengan Jessica, di mana di sini Jessica mengancam akan membeberkan semuanya apabila Menteri Park tidak bersedia bekerja sama. Namun apa mau dikata, Jessica di sini mulai menggerayangi sang menteri yang ternyata imannya setipis kulit tahu. 제가 드릴 선물이 아주 많다는 뜻이에요. 난 당신의 약점을 가진 게 없어. 없으면 장관님이 큰 약점이 될 수도 있을 것 같은데. Adegan berpindah ke kediaman Hairi di mana dirinya dan Gon sedang berbincang terkait rencana selanjutnya saat sudah tiba di Korea nantinya. Gon tampak ragu akan kemampuan dari Hairi yang dimana merupakan anggota khusus dari BIN.
Gon pun mulai berjaga di sana, dan saat malam hari Haeri terbangun dan ingin papang, ia mendapati Gon yang sedang menangis teringat akan keponakannya Hon. Setibanya mereka berdua di bandara Maroko keesokan harinya, ternyata ada seseorang yang sedang memantau Gon dan Haeri melalui CCTV bandara. Jerome kini berada di sebuah bunker rahasia di mana di sini Jerome dihadapkan pada seorang militer dan berusaha meyakinkan orang tersebut bahwa dirinya bukanlah seorang pengkhianat. Lalu tentara itu mendapatkan sebuah panggilan telepon yang sepertinya dari Samael dan langsung menembakkan pistolnya ke arah Jerome. Berpindah ke kediaman Jessica di mana ia meminta ajudannya untuk menghubungi seseorang bernama Lily. Lily di sini ternyata adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang biasa disewa Jessica untuk membereskan masalahnya. Di lain adegan di markas utama Bin, tampak Direktur Bin sedang menerima telepon dari seseorang, lalu masuk Kiteng dan Minsik ke ruangannya. Dan sang direktur tiba-tiba membatalkan kasus tentang teroris di pesawat B357 itu dan memerintahkan Kiteng dan juga Minsik untuk menghilangkan bukti video yang ada tanpa sepengetahuan Haeri. Lily yang baru saja tiba di Korea langsung datang menemui Jessica dan membicarakan misi yang akan Jessica berikan kepadanya. Jessica meminta Lily untuk membunuh Gon namun tanpa menggunakan senjata ataupun racun, yang mana itu akan meninggalkan bukti pembunuhan di TKP. Sedangkan Gon yang sudah berada di perjalanan pulang di dalam pesawat tampak sakit dikarenakan rasa bersalahnya akan kematian sang keponakan. Dan setibanya mereka di bandara Korea sudah tampak Lily dan para anak buahnya yang sudah bersiap di sana. Beberapa anak buah Lily mulai menjalankan misinya kepada Gon dan Haeri, namun Gon yang memiliki kemampuan selevel Jet Li ini mampu menggagalkan rencana Lily.